Tibalah tetangga kau, bu, menggulai kambing ibu ya, iyo. Minta sepiring bu, arum bana lapar perut kami. Lagi ada bu insya. Nabi pulang. Assalamualaikum ya Humairah. Alah masak gulai kambing dia. Alah Rasulullah. Tapi maafkan ambo ya Rasulullah. Sebab itu dek banyak orang meminta gulai kambing kau lama harum kecil orang. Tinggal selesai sentuh awak lah. Nabi memalu istrinya nyo ciumkan yang. Sadaqta ya Humairah. Benar engkau wahai Humairah. Nan kita agihan ke tetangga tu nan untuk awak dia. Tu Nabi tu pak. Nan selesai kau dia kita makan berdua. Besok masuk bandar lah setengah macam. Tak sadonya jadi darah daging. Acu itu Rasulullah tu pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Limbanang jo kampung dalam orangnya ramah elok baso iman taguh takwa mandalam mudah-mudahan sadonyo calon sarugo. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalb lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun wa man kana yaumuhu mithla min amsihi fahuwa khasirun wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa halikun. Rawahul Muslim. Yang kita muliakan dan kita hormati Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Taqwa Limbanang, yang kita muliakan seluruh Bapak pengurus masjid dan musala yang diundang oleh pengurus Masjid Taqwa di negeri kita yang kita cintai ini, yang hadir di Masjid Taqwa. Yang kita hormati Bapak Wali Nagari, Bapak Wali Jorong, Ketua Bamus, Ketua Julo-Julo, dan seluruh
pemuka-pemuka masyarakat yang hadir malam ini, memenuhi undangan Pak Pengurus, mendengarkan seruan Allah, menjalankan sunnah Nabi, memakmurkan masjid, menghubungkan silaturahmi, membangun jembatan hati, meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Banyak karajo sekali pai konam bermanfaat Pak. Artinya dalam bahasa awak, nak buah dahan marundua, nak air pincuran tabi, nak cincin subang lah boleh, pucuk dicinta ulam tibo, semua dikali ayah datang, pacar dicari bini dapet. Jadi banyak kita mendapatkan pahala malam ini kalau setiap kita dengan niat yang ikhlas. Amin. Ya. Lai sehat siapa Pak Ibu-ibu? Baik. Tapi nanti mati juga. Iya tak? Sehat-sehat orang nanti mati juga. Lai tekanai duit ke mati. Itulah sebabnya kita adanya pengajian kau. Walaupun pengajian tu dari tahun ke tahun saja awak ketek, itu ke itu saja. Iya kan? Tidak ada perubahan. Kenapa? Karena Nabi tidak ada yang baru, kitab tidak ada yang baru. Jadi lancar kaji, dek diulang, pasal jalan, dek diturui. Mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak-bapak dengan mengulang-ulang kaji yang ditinggalkan Nabi, hati kita akan selalu terbuka. Pertama, menerima kebenaran. Sabo hati kalaulah kareh Pak, ndak amuh menerima nan benar. Iya kan? Jadi kita minta kepada Allah, Allahumma ftah qulubana kamaftah qalbin nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bukakanlah pintu hati kami sebagaimana engkau telah membukakan pintu hati Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi. Kalau laita buka je pintu hati awak menerima kebenaran, insya Allah ibu-ibu dan bapak-bapak, Allah akan membimbing kita menempuh jalannya. Amin. Ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin, dari sekian tokoh yang dipandang secara nyata oleh orang-orang pintar, Nabi Muhammad itu tokoh nomor 1, orang yang paling berhasil di dunia. Yang mengarang buku itu adalah orang non-Islam. Jadi orang non-Islam mengakui dari 100 tokoh pemimpin di dunia ini, berhasil 100 tokoh itu, yang nomor 1-nya Nabi Muhammad. Nanele orang awak cieknya Pak, siapa namanya? Arswendo. Hanya letak engkau Nabi ko dulu nomor 2 balik, nomor 1 Soeharto. Kalah Nabi dek Soeharto. Arswendo itu dengan penghinaan kepada Nabi, dia dimasukkan ke penjara. Bapak Ibu, pantaskah orang yang membikin atau orang yang mengarang buku, mengeluarkan pendapat, tokoh yang paling berpengaruh dalam masa yang pendek bisa mengubah corak dunia ini dari jahiliyah menjadi Islamiyah? Itulah dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh bara mendakwahi umat Pak. Bara lamonyo Nabi Nuh mendakwahi umat. Nyo Nabi itu mak, ndak ustaz serupa kami gitu. Ustaz gini kok Pak aku ndak nyo lagi honor di orang ndak datang ke dole. Tanya oleh ustaz. Kalau Nabi itu dulu lihat dia kamu kata kak. Enggak Bapak. Itu jo kini, ya kan?
Bamangko murah orang kane sogok. Nyo ndak Nabi. Nabi ndak mau nerima sogok do Pak. Ada utusan Ratu Bulkis datang ke istana Nabi Sulaiman. Ya kan? Itu anan basandang tuh. 950 tahun Nabi Nuh berdakwah. Bara orang patuhnya Pak, ampe puluh pasang suami istri. 950 tahun. Hingga itulah Nabi kesabarannya. Jadi banjir, tsunami, air gadang, air keluar dari tanah, air turun dari langit, air laut tumpah ke darat, itu sudah pernah di zaman Nabi Nuh. Bama gue itu inyo na minta. Ya Allah. Lah 550 tahun nambo berdakwah ya Allah. Siang jo malam indak bara nampak tuah do ya Allah. Termasuk bini ambo jo anak ambo. Para barek cobaan tu Nabi Nuh tu Pak. Bini sejo anak ndak mensupport awak dah. Iya kan? Tiba Nabi Nuh tu berdakwah ke suatu kampung. Kemudian lapai beliau biko. Bininya datang ke siko si Nuh tadi je. Iyo je. Manganya nyo menyampai itu je. Picayo pak je ibu je nyo. Picayo je. Ibu kalai tahu ambo je. Lai ibu kan bininya. Iyo. Sadang ambo nan istrinya. Salapik sekatiduran sabanta sekalang ulu ambo je nyo. Ndak picayo ambo jo pajah tu je. Jadi kuih lo nyala ndak, beko sasek beko je. Acu itu istri Nabi Nuh tu Pak. Bu, ibu kalau ada di zaman kini Nabi, dapat ibu laki Nabi, gadang tidak? Kalau ambo na padusi ibu, dapat suami Nabi gadang tidak? Wali nagari sebini laki le gadang ti. Apalagi Nabi. Tanyalah ke bini wali nagari. Ikan. Bu, ibu suami ibu lah bahkan tua lagi ni lah pakai stempel no. Bajunya lah baju seragam kuning no. Tu bajunya nam putih tu sama najo baju bupati. Iyo, wali nagari itu kan pilih serupa bupati. Tanggung jawabnya ndak ke camat, langsung ke bupati. Wali nagari itu kalau sedang pakai putih tu Pak bisa sasek awaknya. Nam pakai topi tu. Mengecewa bupati. Aku suaminya jadi nabi ndak gembira. Kenapa? Pintu hatinya tertutup. Jadi jangan sampai pintu hati tertutup. Kalaulah tertutup pintu hati, maka kebenaran ndak masuk. Kalau itu ndak ada ke Allah. Asyanglah kapal je. Bama kau kapal ya Allah nagari kau kambo randam sampai ke Limbanang je. Iji Allah. Jadi banjir Nabi Nuh tu seluruh dunia bu. Bukan di daerahnya saja. Dulu bumi ini satu bongkah benua saja. Dengan adanya banjir topan galodo di zaman Nabi Nuh, maka bumi yang bulat bersih itu pecah-pecah menjadi benua, berpencarlah pulau-pulau kecil. Pulau terbanyak itu di negara kita Republik Indonesia. Sehingga presiden tak sadonya tahu pulau ketek-ketek tu Pak. Atau kau jual sedena lain makai. Tak tahu. Ya kan? Anak-anak tahunya rasionya jual seorang pulau tu. Ya kan? Yo. Ini kayanya negeri kita Indonesia ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak, karena kapal ko dibuat dek Nabi Nuh di lereng bukit, nyo kecil nyo gilo orang. Si Nuh ko di mana membuat kapal orang tapi lauitnya di lereng gunung. Buang air kadang lah orang kata kapal tu sadon. Yo jadiin WC. Kapal nala siap tu. Ya kan, ala panuh dek buang air gadang, dek BAB buang air besar. Apa caranya memberasihan balik karena banjir ketiba lai. Orang yang pernah buang air ke sinan tu dikada badannya sadonya. Kama bau bek ndak sehat.
Atau ada seorang yang sedang di kada tu, pai lo nyo kesinam balik. Buang air, nyo lah di kada mah, takongkang dalam kapa tu. Tu bagalimang nyo kotoran tu, tibo di luar cegak kadanya. Aubeknya itu kotoran dalam kapal tu je. Akhirnya pai lo orang bakubang jo kotoran ke dalam. Dan keluar dari kapal tu cegak jo kadanya. Lah habis kotoran tu orang dojo ke kadale. Nyokiki bersih nyoluman ke badannya. Baka apa tu lihat. Sianan bautang inyo nan membaik. Iya kan? Sian hutangnya membaik. Tak bisa orang lain baik. Ati bola banjir kadang. Naiklah hampir puluh orang pasangan suami istri kata. Itulah manusia yang berkembang biak sampai sekarang. Iya kan? Para jemaah, cuitu umatnya mada-mada dulu. Nabi Muhammad hanya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, digenapkan 23 tahun. Islam sampai ke Bizantium, Islam sampai ke Syria, Islam sampai ke Andalusia, Islam sampai ke Inggris. Dalam masa 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kunci keberhasilan beliau ini di mana? Ikon yang ditiru di wali negari, nya de pemimpin wa, dek camat, dek bupati. Kalau kalian meniru Abu Lahab, arasailah masuk penjara nanti. Masuk neraka lah yo tu. Iya kan? Pemimpin-pemimpin ku harus meniru Nabi. Kalau meniru Abu Jahal, meniru Firaun, itulah mek kesan saya itu. Meniru Namrud. Jangan tiru itu. Bacalah sejarah Nabi Daud, bacalah sejarah Nabi Sulaiman, bacalah sejarah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf Pak masuk penjaranya tidak dengan kesalahannya. Ya kan? Sekeluar dari penjara dia jadi raja. Kalau Yusuf nang gini enggak Pak, jadi raja lu harus masuk penjara. Atau namanya gini. Iya enggak? Ini di Pekanbaru entahlah berapa orang gubernurnya masuk penjara Pak. Itulah hebatnya Sumatera Barat Pak. Tidak ada gubernurnya tertuduh korupsi. Sajak Pak Arun Sen, sampai Pak Azwar Anas, sampai Hasan Basri Durin, sampai kepada Bapak Zainal Bakar, taruh ke Bapak Gamawan Fauzi, sampai Bapak Irwan Prayitno, sampai kini Buya Mahildi. Lalu nado dipanggil KPK. Ya kan? Itu negeri tiru dah. Kenapa? Sumatera Barat ada basandi sarak basandi kitabullah, walaupun ada sebahagian ada lah basiara orang lah baulah. Ya kan? Nah tapi nan itunya lain dah hilang no. Manusia pribadinya nan mau bak. Ya kan? Bukan pondasi itu naruntuh. Nah. Orang Minang kan anaknya kerajaan menurut alua jo patut ya Pak. Tapi kinilah ada tokoh kan yang berubah nama orang kau yang patut ke dia lu. Ndak menurut lu yang patut dia kan. Nya calik-calik orang kau bisa dia lu macam. Hanya buat lo pantun sepicik daun sepicik pembungkus daun jelatang nan cadik mengulicik nan pandi memberi hutang. Inilah yang terjadi. Kita lanjut. Kunci keberhasilan Nabi Muhammad dalam masa yang pendek itu apa? Ayat yang nambah baca tadi Pak, kalau Pak ingin melihat bisa dia Android apa lihat sekali kini. Surah Ali Imran ayat 159. Iya kan? Dimulai di Allah, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Maka dengan rahmat Allah ya Muhammad, hatimu menjadi lembut. Jadi awak membaca sejarah Nabi kau Pak nak ulang tahun kelahirannya negara kita ulang-ulang lah. Ba'a Nabi itu berhasil. Awak pemimpin puluh di rumah tangga ba'a Nabi. Itu negara kita baca. Iya kan? Sebab Nabi tidak ada menyuruh memperingati ulang tahunnya.
Tapi membaca sejarahnya itu kewajiban. Sebab apa? Membaca sejarah itu apa? Jajak nan tinggal kaditikam, batang tasanda kadititih, suri tagunjai kadiuleh, ragi takambang kaditiru. Kalau tidak kita baca sejarah Nabi, bagaimana kita merealisasikan, meniru perangai Nabi itu? Sejarahnya wajib kita baca, ya kan? Jadi nang katibo membuat baliho ko pak, ditukar sejudulnya Sirah Nabawiyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndak maulidnya tu jadi kemukuan maulid ko pak, bahasa awaknya kelahiran. Maulidun tu tulisannya kalau coba bahasa Arab. Ada nang kedua mauludun. Nah, beda lainnya lain. Maulidun kelahiran, mauludun yang dilahirkan. Itulah berubahnya jadi kata benda. Ya kan? Nah, ini ada bahasa Minang cik senyala. Kemana ni Pak? Maulid. Manga maulid itu amakal lamang. Ya kan? Sudah tu mahalui. Ya kan? Makan lamang, makan penyeram, makan pisang, makan durian, makan limau guna omek. Beko nak talok jalan. Itu nan maulid. Akhirnya parui cadui dek sipu. Dek sipu lui. Jadi sejarahnya yang kita baca. Ayat tadi itu turun kapan? Ketika terjadi perang Uhud. Perang Uhud itu walaupun tidak kalah total, tapi orang Islam kalah. Karena apa? Nabi langsung jadi panglima perang itu. Kata Nabi, pasukan yang pandai menombak dan pasukan yang pandai memainkan pedang, kita bersama-sama di bawah, di daratan bawah menghadapi musuh. Pasukan yang pandai memanah itu di atas bukit. Kalian tidak usah bergerak dulu, standby di atas itu. Apa yang terjadi di bawah ini kalian jangan gusar. Dan jangan tinggalkan benteng yang strategis ini. Pertama itu patuh tentara itu Pak Nandiate. Sehingga Nabi jo tentara nan di bawah, walaupun pelan tapi pasti berhasil mendesak pasukan kafir yang dipimpin oleh Khalid bin Walid ketika itu belum Islam. Lari tunggang langgang pasukan kafir itu. Tinggallah haratonya. Dalam Islam kalau tentara kafir lah kalaba itu boleh haratonya nanti tinggal atau diambil. Namanya al-anfal, harta rampasan perang. Diambil lah harta nanti tinggal. Mancali orang mengumpuan narato di bawah tu tentara kafir lah lari. Orang nan dipasankan Nabi di atas bukit tadi batukar pengananya. Iya kan? Batukar pengananya bah sarangke saya tak kena di. Kalau di atas ko siapa sadonya ndak dapat awak ko. Pailah ke bawah mengumpuan. Jadi encik mato ko Pak kalau nyo wajar senyo hitam. Kalau nampak rato nyo hijau. Itu encik mato ko. Antah sia nama mengumandoan Pak ndak takana pasan Nabi tadi le. Nyopai ke bawah satu mengumpuan rato harta rampasan perang. Mencari pasukan pemanah ko sudah meninggalkan benteng yang strategis. Khalid bin Walid tu orang santiang memimpin perang lo Pak. Nyoba pasukan pemanah no kate bukit. Sadang orang barabui arato ko nyopanah bersama-sama dete. Nabi kalau ndak korbankan dirinya dek seorang sahabat, Nabi mati Pak. Sehingga Nabi patah gigi kutikot. Ada ndak ilmu kebal dek Nabi? Atau mengait tu nama pelajari kini sebagian orang Islam ke begitu. Cali dang alam ndak bahagia pakai. Betul-betul tangannya je pisau. Kalau ada Pak nambelimu itu biar mau menyai je pisau. Jalah. Ada enggak? Nantalah dia untuk tapi yang bawa menyai. Kau nak putus tangan nampak tu kau cubalah. Ada enggak?
Hah? Ikut enggak kalau? Apa-apa ini. Itu Pak. Jadi ndak itu nan agama doh Pak. Agama tu ketaatan ke Allah. Iya kan? Bukan melajari ilmu kebal. Kalau ada ilmu kebal lepas patah gigi Nabi? Ndak. Dan juga Nabi itu taluk diracun Pak, dan taluk disantet. Ketika turun qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, Nabi disihir tuh Pak. Diturunkan di Allah ayat. Ya kan, apalagi kita ndak Nabi. Ya. Jadi setelah perang Nabi berkumpul jo sahabat-sahabat tadi, ingin Nabi memberangan orang ko Pak, basoak sikonyo bongi. Yo. Ingin Nabi membongi karena ndak disiplin. Begitu Nabi akan bongi, turun ayat. Dengan rahmat Allah ya Muhammad, hatimu menjadi lembut. Langsung hati Nabi itu lembut lah. Air yang hanya di Allah lah. Kalau engkau menganggap tentara engkau bersalah, biasa tu. Kan sekali kau baru. Dalam perang biasa Muhammad. Ketika perang Badar engkau kan menang dengan tentaramu. Yang membenangkan kamu bukan ketangkasanmu, tapi saya yang memenangkan. Kenapa saya menangkan? Karena dibantu oleh malaikat. Nazala junudan lan tarawnaha, diturunkan malaikat membantu Nabi Muhammad dan orang Islam ketika perang Badar. Bab itu jumlah orang Islam 300, jumlah kafir 1200. Dia seimbang. Ajuan tu di Allah jo malaikat. Pertanyaan kita bersama-sama, sianan bisa melawan malaikat? Dah ada dah Pak, guru silik mati zado ada malaikat. Guru silik kalau ketika basilik tu Pak, lebih-lebih ketika tu nyuandun tua le Pak. Ada yang serupa balui di pacian kulitnya tu Pak. Serupa balui tidak bisa di pacian, licin. Tapi tiba malaikat maut, aniang. Aniang. Itulah. Ketika perang Badar tu ratusan malaikat diturunkan. Maka kalahlah orang di perang Uhud kalah. Biasa tu Muhammad sekali menang sekali kalah. Itu takdir ambo kecil Allah. Kalau engkau merasakan umatmu itu, sahabatmu itu salah, fa'fu anhum. Jadi kelembutan hati itu harus ada dari pemimpin Pak. Tak boleh pemimpin berhati kasar kepada rakyatnya. Iko kalau ada tanah menganggur 3 tahun ke disita, bini tidak dipakai 3 tahun ke disita. Bini orang disitan. Habis. Jadi ini dia. Nabi itu berhati lembut. Pak Camat, Pak Wali Nagari, Pak Wali Jorong, ya kan? Syukurnya tokoh masyarakat lah. Berhati lembutlah kita jadi pemimpin. Karena apa? Kekerasan tidak menyelesaikan masalah. Akan memperbanyak musuh kekerasan itu. Nah, itulah dia. Itu kunci keberhasilan Nabi yang pertama. Dan kedua, pemaaf. Pemaaf itu apa Ustaz? Rentetan pemaaf. Apa rentetannya? Wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah. Orang pemaaf tu Pak, Bu, ndak ada bania nak membalehan sakit hati. Tapi apa? Dibalasnya dengan yang baik. Keburukan orang tu nyobaleh jangan baik. Tu barik mengarajonya tu ringan. Barik nanya tanya iman. Kebanyakan orang kau pandandan Pak, tu ndak selesai masalah. Bu, lah ibu maafkan si anu nan bersalah tu. Oh, ndak bisa.
bakuku ayam betino putih gagak dan hitam masuk lo dan ke dalam paru induk dia mulia tak kalian maaf apa jatuh iko wawayo madeko jadi orang Islam ko rancak kapi aja kapi lah jaleh lo masuk neraka. Orang Islam pendendam itu tidak namanya patuh kepada Nabi. Aco Ustaz carian cik kami contoh. Ada orang selain dari Nabi Muhammad nan membalih nan elok je nan bayit. Sabalun beliau. Siapa tu? Siti Zulaikha. Siapa namanya? Siti Zulaikha tu di mana kampungnya? Di Gunung Meh atau di Baruh Gunung? Di mana? Di Mesir. Zulaikha. Bagaimana ceritanya? Suaminya Perdana Menteri namanya Kitfir. Kitfir ini sudah tua Pak. Ketika itu mungkinlah sebayu amboka lah 73 buruk lah tu. Namanya Kitfir. Iya kan? Kemudian ibu-ibu dan bapak-bapak Nabi Yusuf kau keluar dari sumur nyoniayo dek kakaknya dibawa orang ke Mesir dijual orang di pasar. Nabi Yusuf kau dek Perdana Menteri kau nan banyak pitihnya inyo nan mago paling maha semua je lelang kue Pak inyo lah nan dapat membali Yusuf kau gagah jadi laki-laki terganteng di dunia Nabi Yusuf. Barana kagantengnya serupa dokter na mengaji tadi ko alun tatandia Nabi Yusuf ba gantengnya Nabi Yusuf tu. Jadi setelah jadi anak angkat Perdana Menteri nyo keceng kawininya di rumah katanya kawininya dia ya kan kita ambil anak ko jadi anak angkat awak mudah-mudahan bermanfaat untuk keluarga awak ya kan bapak-bapak ibu-ibu bini menteri itu rancak namanya Zulaikha umurnya baru siapa 15 tahun Yusuf 11 tahun jadi sangat muda bini ku menteri ku lah kaya ya kan ndak lo ganteng no bini rancak jadi 10 tahun Nabi Yusuf sini lara umurnya 21 ibu tu berapa 25 karena hatinya menjadikan anak angkit juga Yusuf tu yo gagah bapantunnya ke Yusuf kok pantunnya bahasa Mesir tak dapat ni den ya kan kita pindah ke bahasa Minang boleh tak Pak bala buah kapa di Muaro sari muatan buah kopi menompang pulau Toke Cangke kapa datang dari Padang dari mato asal mulanya Yusuf kinilah jatuh ke dalam mati tapuk ko indak Yusuf balik alamak ibu cinta seorang kan yo kana hati nanyo kana angkeknya nang ganteng tu yo iyo je Bu Yusuf kau orang atau malaikat orang ikut Pak orang ada tak rasa cinta ada dia punya nafsu kalau malaikat tidak dek mande hangkiknya kau rancak lo nyoba leh pantun kau dek Yusuf ndak lo dapat di den kita pindah ke kawaso Minang kapa ketek di lamun nombak kapa datang di Bengkulu dek riak tiba di tapi sampailah juo ke Subarang pandai bana ibu menembak indak yo peluru karena sabalah jantung hati iman di dado digoncangnya bu nyo tambah jo bahasa Indonesia di Yusuf hatiku dalam hatimu itu orang gua babunyinya nyo nyana beda itu
tengku. Bu, tapi terjadikah perselingkuhan? Tidak, Pak. Karena apa? Yusuf tu calon nabi, Pak. Capeknya ingin Allah. Kalau bahasa awaknya, Suf, angka jadi nabi atau jadi kucing air kecil Allah. itu bahasa awaknya. Baik kau jangan lupa kecil lo ayat Quran itu pun tak bahasa awaknya itu. Laula burhana, sekiranya Yusuf tidak melihat kebesaran Allah, pasti dia sudah berzina. Karena dia juga jatuh hati. Allah mengatakan begitu, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Itu bahasa Al-Qur'annya. Sungguh Zulekha itu dalam cintanya kepada Yusuf, wa hamma biha. Yusuf begitu pula. Itu bangko ndak terjadi perselingkuhan Yusuf diingin di Allah. Nyobai bapantun di Yusuf balik, nyuruh sabar ibu kok. Awak kok kerajaan salah, Bu. Bab itu ikut cinta terlarang. Kenapa? Karena suami ibu masih hidup, nyoba bapak angke ambung. Kalau meninggal beliau ndak ada halangan nanti do, Bu. Beliau meninggal, tu idah ibu lah sampai. Ndak ada halangan awak menikah. Karena ibu angke, bukan ibu tiri. Boleh. Jadi kini Bu, kita putih sesiko dulu. Nyoba ya pantun di usuh ke jalan. Pantunnya nanti jadi di 50 kota kok. Luruhlah jalan payok kumbuh, baranti tantang Tanjung Pati, kok lahi hati sama sungguh, karyang lautan kita nanti, Bu. Zulekha kok dipengaruhi setan. Pabilo laui ke karyang suih wa ambodoh mah. Laki dan kanda ado doko kesempatan dia awak bermain karau je. Kalau Yusuf nang kini tu Pak, nyosan dua gulai abu itu mah. Tapi ini Yusuf calon rasul. Larinya ke pintu. Nyok aja adik Zulekha ke di belakang. Yusuf sudah dikendalikan Allah. Tidak dikendalikan setan. Kalau dikendalikan setan berzina mah. Nyok lari ke pintu, nyok aja di Zulekha dari belakang. Dapik bajunya. Cabiak baju Yusuf. Sadang baju tu tapacik di tangan Zulekha. Suaminya tiba. Suami ko lah letak. Nyokinya pergi ke sabar. Nyok tahu lah nyok buruk. Iya kan? Keciknya senyum. Maka jaga kalian ke pintu, meledak kompor. Nah meledak kompor siapa? Kompor mereka. Minum lencet tadi. Katanya suamiku nyobalian cerita ko Pak supaya Yusuf ko tanyayo dek ndak bisa nyo kendalian dah udah jampai jauh-jauh dah kutiku udah ndak di rumah ambo nyo gaduh dek si Yusuf ko tadi sawanta ko kendak pulang udah lanyo perkosa dek batukah Pak itu namanya subalik hitam, subalik putih, cik balam berkelok kelok. Ya kan? Kalau raja tadi tidak punya pertimbangan, kalau Allah tidak memelihara Yusuf, ya kan? Itu tanya Yusuf. Ada anak ketek dalam buayan babaduang dia baru. Belum pandai mengamangada. Tapi dengan izin Allah mengecek. Pak Perdana Menteri, terkajut menteri kok. Bangku anak bayi bisa mengecek. Jadi yuan saya isteri Pak Menteri itu dulu nak. Ambo ikut mencaliak kejadian kau je. Baca ceritanya kecek menteri kau. Caliak saya punggung Yusuf jo dadonya. Bahasa Al-Qurannya diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad begini. In kana qamisuhu
qudda min qubulin, kalau baju Yusuf cabik di dadonya, tu laporan istri tuan tu benar, Yusuf pembohong. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fasadaqat wa huwa minal kazibin. Kalau baju Yusuf cabik di belakang, Yusuf yang benar, istri tuan yang pembohong. Menteri tadi lah tahu saja tadi cabik baju Yusuf tu di belakang. Katanya sambil galak, wastaghfiri li zambiki. Bininya nya nasihat pak. Tu mangko bahasanya wastaghfiri li zambiki. Sebabnya perusi. Fa innaki kunti minal khatiin. Tu di surah Yusuf tu pak. Minta ampunlah dia, engkau yang salah. Yusuf menunjuk pak. Kecik Yusuf, indah ibu saya nan salah do pak, maafkan ambo pak. Ambo kalau indah ambo tarimo cinta ibu ko pak, tu ndak bakal lebihan kan hatinya kambo. Ambo yo tagaduh lo batin ibu, batin ambo dek rancaknya bini apa ko. Makanya rancak ibu tu. Kini ko supaya aman pak, jam bertamu jam ambo jo ibu ko, masuk Allah ambo ke penjara. Anyo minta pak. Tunggu Yusuf kau masuk pi upahnya di Allah sudah tua, keluar di penjara jadi raja. Kalau Yusuf di negara yang doa enggak jadi raja dulu baru masuk penjara. Masuklah Yusuf kau ke sebelum masuk kita simpan rahasia koyo. Iya kan, jangan cerita kena lain, iko malu kerajaan. Sapakailah orang tu Perdana Menteri, istrinya Yusuf, anak bayi tadi. Kan nampak tu? Kira di balik pintu ada padusi menonton orang. Orang padusi kok kalau ada cerita kan tak sanang hatinya, tak menyampaikan kena lain. Itulah orang padusi kok pak. Tadi kami sedang makan, tahanannya ibuhan di belakang. Bantu kapal pecah suaranya tu. Itulah orang padu. Jadi orang padusi kok disuruh patuh nah tak bisa ada pak. Sebab itu nyo dari tulang rusuk bengkok, iya kan, kalau dikarihinya patah. Jadi apa pandai-pandai lah bini lain tak ada pak tu. Bini apa tu tulang rusuk bengkok, bini ambo itu jo. Ya bu, kalau tak percaya ibu kata resek lah tulang rusuk ibu tu ada nalurui tak? Nah, ada bengkok sadonya. Ada itu ibu diciptakan oleh Allah. Tu mangko ibu-ibu kau pak. Kalau ndak disisihan piti untuk orang gaya dulu dia gian saginyo. Dia terima sama pak. Dia pak kalau dapat piti, duit je orang gaya dulu simpan sebagian. Yang dia gian saginyo. Lain terang ada pak tu. Kau mau menganang-anang. Jadi tersebar jo berita ko di luar. Sudah diketahui oleh masyarakat bah, samo jo orang bakal lawak karyang di Bukit Pasut. Di bawah membakal lawak karyang di Bukit Pasut di Mahek. Tuanyo bau ne ke Moro Peti tu. Taruh ke sialang belantak basi, taruh ke galugu. Iya kan? Amad itu jadi mengadu lah nyo kalakinya. Dah malu ambo dah. Cerita ko nyo tambah-tambah di ibu-ibu ko dan sayangka jadi sadapo. Dipangan orang ko dah udah dek lai menteri macam. Ndak usah dilawan. Baleh jonan bayi ibu-ibu na mampagunjang anak dinda tu undang makan pulang. Itu nang ibu lakukan. Kalau awak disakiti orang jangan mendendam. Itulah sifat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang malam ini kita baca sejarahnya. Untuk perbandingan kita larian ke cerita Zulekha kau. Ada ndak orang nanamuh membalih namburuk je nambaik Zulekha tadi. Zulekha tu Nabi atau orang biasa? Orang biasa. Nyo jamu ibu-ibu ko makan. Nyo undang pak jape undangan.
jamu makan. Ibu-ibu ko juga kurang isi kepala. Lah sudah pagunjian orang pailo lantak ke sinan. Lantak tu bu, itu ndak bahasa kasar tu. Dari bahasa Inggris tu lunch. Tanyalah jauh terwa. Hanya tambah di orang menang jauh tak. Cuma dia tukar jo lontak. Kalau dia teh lantak. Kironyo makanan ko padeh. Padeh bu. Layak do buah-buahan bu, lai je. Nyuagih deh bu, Zuleka ko buah-buahan. Nyuagih pisau je. Min hunna sikin. Pisau. Sadang orang tu mengubah buah-buahan, Yusuf ko disuruh keluar dari penjara. Dipakai je baju rancak. Ya kan? Kain sarungnya, kain sarung tanun kubang nalamo tu. Ya kan? Ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat, salempangnya Bugih Makassar Samarinda, detaknya deta batik Sungai Pagu. Ya Allah, baju putih kala tagak guntiang Cino, lari Yusuf keluar. Baitu Yusuf malintih di muka ibu-ibu dan mengubah buah-buahan tadi. Falamma ra'ainahu, tak kala mata mereka memandang kemolekan, kegantengan Yusuf, akbarnahu, gadangan no ibu-ibu pusadonyo. Akibatnya waqatta'na aydiyahunna, memotong mereka akan tangan mereka. Ndak taraso tangannya putih do. Dek kusuk mencari Yusuf. Pertaruhnya itu tangannya. Mengeceknya nyo. Mahaza basyaran. Iyo manusia segagah kok. Kau ndak manusia kau. Illa malakun karim. Kau malaikat kau macam. Acu itu gagah Yusuf tu. Kini lalu laki-laki ganteng dia mau tersahid tangan awak. Tidak pak. Aja dia lombara ganteng orang kini kau. Jadi bahasa Al-Qur'annya qatta tu potong. Atau mengko Sarawa nampak pakai main tenis tu namanya Sarawa qatta. Ya Sarawa singke atau Sarawa sakare. Indak bahasa Minang asli itu doh pak, bahasa Arab, tapi hurufnya qaf, ta, ain, qatta. Sarawa qatta. Ada orang wak je tukar jo oleh kotok. Jadi bahasa Minang ko banyak darasa dari bahasa Arab. Bu, kalau ibu membuatkan kopi untuk suami, lahnya coba kopi itu saragut. Katanya, nangko dikulik ko bu. Kulit itu kan bahasa Minang di Jawa tu. Makanan kecil kan? Iyo bahasa Minang, indah tu bahasa Arab. Fi'il madinya akala, mudari'nya yakulu. Berubah jadi kata benda makulat. Makanan kecil. Hanya pindah di orang Minang kulit. Nyotiru di orang restoran kini kuliner. Nah, itu berasal dari bahasa Arab makulat. Awak pai naik haji tuan 96 lupa tu ketat na tu ndak boleh membawa sambal. Nyopareso ke dalam tas gadang suruh buka kunci pak. Ya kan? Hada makulat aja. Baru percaya. Ya kan? Makanan kecil. Bu, kecek Zuleka ke ibu-ibu tadi. Bu, besok ibu jangan sembarang mengecek saya. Tak sampai ibu 5 minit mencaliak si Yusuf dah. Caliaklah jari ibu lah putui je. Baru tak kajui orang tu. Kok seorang tak baru pak?
ibu-ibu nan diundang sadonyo tadi 8 balik orang putih jarinya sadon. Ala dikinge ende ibu Zulekah itu ambo 10 tahun siang malam saganteng ko orang indah ambo sekanati kenyo doinyo kanati lo kambo. Ibu alun sampai 5 minit putih jari ibu ndak tentu deh ibu. Minta maaf seorang banyak tadi saya. Bapak tuan sejari pulangnya lagi betadin je seorang. Jadi orang biasa kalau mau jiwa itu telah bersih, tidak Nabi bisa membalas kejahatan dengan kalau ingin berhasil jadi pemimpin, jaik na warga awak Pak Wali, jan jaik lo kenyo. Balik saja nan elok. Lo terdengar Pak Wali dong. Jangan dibalik, jangan buruk, jangan mendandam. Iya kan? Sebab untuk wali negari kok gini Pak, sayangnya masyarakatnya. Barang 8 tahun, 8 tahun jadi wali negari. Hati-hati Pak Wali, dimudik lah banyak nama surat tansi pokok. Dan aku nya pakai begini je lah. Bu, jadi kaum muslimin para jemaah sifat Nabi itu mengkocapeknya berhasil karena pemaaf. Pertama hatinya lembut, keduanya pemaaf, ketiga nyope murah. Ambo cerita ni kau lain tak panik ni ibu dua-dua. Nah. Jadi Nabi ko suatu kali pulang dari musajid subuh nyo sidakahi kambing orang 100 ikut. Sepasang tu Pak. Jadi 50 kambing jantan, 50 kambing betina. Iya kan? Anak terfikir kalau awak dapat kambing sebanyak tu. Kalau siko muju na Pak, lahan lawe leh. Iya kan? Diseo tanah untuk kandangnya, kena ada tanah awak, diseo tanah untuk menanam rumput, dipelihara kambing, kau dibuat kandangnya elok-elok, diperiksa ke dokter hewan. 10 tahun mau tambah banyaknya. Iya kan? Tapi Nabi dah itu nanti fikir. Ambo saja ketek lah pueh gubalo kambing. Kini ambo Rasulullah. Kalau gubalo kambing lo ambo tu lalai ambo. Ya Allah, saya sedekahkan kambing ini. Sepanjang jalan melaki pulangnya bagi-bagi sekambing tu dari Nabi. Kau orang nampak tuik menerima. Pas tiba di rumah dia tinggal si kue salah. Nyo dabih dek Nabi. Bismillahi Allahu Akbar. Nyo barasihan capek dek Nabi. Nyo cancang-cancang tinggal menggulai si Ibu Aisyah. Ikan ambo pai salat duha yo masak kambing jadi Rasulullah kata istri dia. Nabi pai salat duha le. Iya kan? Ibu Aisyah ko bu ndak tangguang santiangnya menggulai kambing. Orang sedang zikir terpengaruh dia. Nyo bau gulai kambing tu ke dalam surau, orang sedang zikir di dalam terpengaruh orang. Orang tarikat sedang zikir Allah, 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 Allah. Babaun gulai kambing tu Allah, Allah, Allah. Tu je. Tak konsentrasinya lagi. Di mana orang mengulai kambing seharum kawan aja. Dek tetangga babaun pula. Orang tahu istri Nabi ko pemurah. Kita minta gulai kambing ibu ko ya, jadi tibalah tetangga ko. Bu, menggulai kambing ibu ya. Iyo. Minta sepiring bu, arum bana lapa perut kami. Nyagi ada ibu Insya. Rupo, siapa lagi gulai kambing? Istri Nabi je. Apa ilo orang lain ke sana? Akhirnya dek banyak orang minta tinggal sasai selai. Di kampung ambo diwaso sairi. Sairi siko sairi le kuahnya le kat 3 sendok. Nabi pulang, assalamu alayka ya Humairah, selamatlah engkau wahai istriku yang putih kemerah-merahan. Jadi istri Nabi itu cantik, kulit mukanya putih kemerah-merahan. Kalau Aisyah 56 tu nya dia pada afon.
Tapi kalau Aisyah isteri Nabi tak. Alah masak gulai kambing dia. Alah Rasulullah. Lah ambo tanak lo nasi kembang bunga limau tadi. Ambo basuh jaya pandan. Tapi maafkan ambo ya Rasulullah. Sebab itu dek banyak orang meminta gulai kambing ko lama harum kecil orang. Tinggal sesai sentuh awak lah. Nabi memalu istrinya nyo ciumkan yang. Sadaqta ya Umairah. Benar engkau wahai Umairah. Nan kita agihan ke tetangga tu nan untuk awak dia. Tu Nabi tu pak. Nan sasai ko dia kita makan berdua. Besok masuk bandar lo setengah macam. Nak sadonya jadi darah daging. Acu itu Rasulullah tu pak. Sana tak TV ni. Kalau Muhammad limbananya sipak kancah tu mah. Lalu memakan dia lelaka bagi-bagi tu ke orang. Itu bedanya Muhammad Rasulullah dan Muhammad Lim. Billahi taufiq wal hidayah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ristawardi melaporkan.